Latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur. Karena enggan bergabung dengan RRI, Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT. Sebab menurut Aziz, pemerintahan adalah dalang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di ujung Pandang, Makassar pada 5 April 1950. Diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga pada 5 April 1950, pemerintahan Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. B. Tujuan pemberontakan Andi Aziz. Secara umum, tujuan ini bertujuan untuk mempertahankan NIT. Dalam aksinya, Andi Aziz tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II dan Belanda. Upaya penyelesaian pemberontakan PRRI. Adanya pemberontakan yang dilakukan PRRI ini pasti mendapat tanggapan dari pemerintahan pusat. Nah, ternyata ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk menumpas pemberontakan ini. Rencana penumpasan pemberontakan PRRI direncanakan oleh IR Juanda dan AH Nasution, yang kemudian didorong oleh Presiden Soekarno dengan menyokong pengecatan senjata. Sementara itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta memiliki pendapat bahwa pemberontakan ini perlu diselesaikan secara damai melalui perundingan dan bukan melalui pendekatan militer. Sayangnya, usaha perdamaian melalui perundingan gagal dijalankan. Karena gagalnya usaha perdamaian melalui perundingan, akhirnya Presiden Soekarno melakukan operasi militer yang dibantu dengan Angkatan Perang Republik Indonesia yang disebut dengan APRI. Berikut proses operasi militer yang dijalankan. Pemerintahan pusat diketahui jumlah pasukan PRI tidak seimbang dengan pasukan dari APRI, sehingga pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein dan pasukannya menyerahkan diri. D. Dampak pemberontakan PRRI. Sebanyak 22.174 jiwa menjadi korban pemberontakan ini, 4.360 orang mengalami luka-luka dan 8.072 orang menjadi tawanan. 2. Perekonomian semakin tidak stabil. 3. Negara kekurangan bahan makanan. 4. Adanya perpecahan hubungan persaudaraan. 5. Muncul kesadaran bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki masing-masing masalah di wilayahnya. PRRI atau Pramesta. A. Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI, yaitu adanya kesenjangan antara kesejahteraan di wilayah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat para pejabat daerah merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namun, latar belakang pemberontakan PRRI ini tidak sesederhana itu. Saya akan membagi latar belakang ini menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan keadaan politik, ekonomi, dan militernya. 1. Latar belakang politik. Ternyata, pada tahun 1950 sampai 1959 terdapat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. UUDS ini mengubah sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya merupakan sistem presidensial menjadi sistem parlementer, di mana sistem ini membuat seorang presiden merangkap menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Latar belakang ekonomi. Jadi, yang menjadi masalah utama perekonomian pada pemberontakan PRRI adalah pembangunan yang tidak merata. Pada tahun 1950-an, Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang bisa dibilang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
Padahal menurut angka ekspor Indonesia pada waktu itu sebesar 71% dari angka ekspor Indonesia berasal dari Sumatera, sedangkan Jawa hanya menyumbang sekitar 17%. Angka tersebut membuat para warga Sumatera merasa bahwa mereka dieksploitasi oleh pemerintah pusat karena kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, meskipun daerah mereka menyumbang sebagian besar dari keseluruhan ekspor Indonesia. 3. Latar belakang militer. Terjadi pengurangan divisi pada Brigade Angkatan Darat yang ada di Sumatera. Masalah ini membuat sebagian para pejuang dan tokoh militer merasa kecewa dengan pemerintah pusat. B. Jalannya pemberontakan PRRI. Pemberontakan PRRI dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein, namun tentunya beliau tidak bergerak sendiri. Ada pihak-pihak yang ikut bergabung dan mendukung adanya PRRI yang disebut Dewan Daerah, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venje Samuel. Selain ketua dewan-dewan di Sumatera, adapun beberapa pelopor PRRI lainnya seperti Syafruddin Prawira Negara, As-Sa'ad Datuk Mudo, Sumitro Jojo Hadikusumo, Moh Syafai, J.F. Warau, Saladin Sarumpayat, Mukhtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, dan Dahlan Jambe. Kembali kepada jalannya pemberontakan ini, awal mula pemberontakan ini dimulai adalah ketika para tokoh pemberontakan PRRI mengadakan pertemuan di Sumatera Barat. Pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh militer tersebut dilaksanakan pada 9 sampai 13 Januari 1958. Adapun keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, yaitu akan dibuat sebuah pemerintahan tandingan jika tuntutan dari PRRI tidak dipenuhi. Mulai dari situ, Kolonel Ahmad Hussein yang memiliki kekuasaan di bidang militer mulai melakukan penyeludupan senjata ke Sumatera Tengah, di mana pada masa itu Sumatera Barat belum memiliki otonomi daerahnya sendiri. Sayangnya, ultimatum yang ditunjukkan kepada Kabinet Juanda dan Presiden Soekarno ditolak secara tegas oleh Perdana Menteri Juanda. Adanya penolakan dari Perdana Menteri Juanda ini membuat Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu membentuk pemerintahan tandingan yang bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. C. Upaya penyelesaian pemberontakan PRRI. Adanya pemberontakan yang dilakukan PRRI ini pasti mendapat tanggapan dari pemerintahan pusat. Nah, ternyata ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk menumpas pemberontakan ini. Rencana penumpasan pemberontakan PRRI direncanakan oleh Insinyur Juanda dan Aha Nasution, yang kemudian didorong oleh Presiden Soekarno dengan menyokong gencatan senjata. Sementara itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta memiliki pendapat bahwa pemberontakan ini perlu diselesaikan secara damai melalui perundingan dan bukan melalui pendekatan militer. Sayangnya, usaha perdamaian melalui perundingan gagal dijalankan. Karena gagalnya usaha perdamaian yang melalui perundingan, akhirnya Presiden Soekarno melakukan operasi militer yang dibantu dengan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Berikut proses operasi militer yang dijalankan pemerintahan pusat. 1. Operasi Tegas yang diketuai oleh Letkol Kaharudin Nasution, yang mana Riau menjadi daerah sasarannya. 2. Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani hingga akhirnya berhasil menduduk di Kota Padang sekitar 17 April dan juga tanggal 12 Maret 1958 di daerah Bukit Tinggi pun akhirnya bisa dikuasai. 3. Operasi Sabta Marga yang mengacu ke daerah Sumatera Utara dengan dikepalai oleh Brigjen Jatikusumo.
4. Operasi Sadar yang mengacu pada daerah Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Akhir dari pemberontakan PRRI terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya keretakan yang terjadi di kalangan PRRI. Diketahui jumlah pasukan PRRI tidak seimbang dengan pasukan dari APRI, sehingga pada 29 Mei 1961 Ahmad Hussein dan pasukannya menyerahkan diri. D. Pemberontakan PRRI. 1. Sebanyak 22.174 jiwa menjadi korban pemberontakan ini. 4.360 orang mengalami luka-luka dan 8.072 orang menjadi tawanan. 2. Perekonomian semakin tidak stabil. 3. Negara kekurangan bahan makanan. 4. Adanya perpecahan hubungan persaudaraan. 5. Munculnya kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki masing-masing masalah di wilayahnya.